warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang tentang pendidikan dan pengetahuan, menganalisis dan mendeskripsikan proses pendidikan dalam perspektif filosofi. Nah, jadi yang pertama itu yang akan dibahas sama kita itu adalah ini. Menyikap dimensi pengetahuan. Nah, menyikapi dimensi pengetahuan ini disebut juga dengan theory of knowledge atau teori pengetahuan. Nah, ia berusaha mengidentifikasi dasar dan hakikat kebenaran dan pengetahuan. Nah, yang mungkin inilah bagian paling penting dari filsafat untuk para pendidik. Jadi untuk para guru itu harus tahu gimana cara menyikapi dimensi pengetahuan ini. Nah, pertanyaan khas epistemologi adalah bagaimana kamu mengetahui, how do you know? Pertanyaan ini tidak hanya menanyakan tentang apa, what, yang kita tahu, the product, tetapi juga tentang bagaimana, how, kita sampai mengetahui the prosesnya. Prosesnya itu gimana. Nah, terus pada epistemologi ini, para pencari yang sangat ulet, mereka ingin mengetahui apa yang diketahui, what is known. Nah, kapan itu diketahui? When is it known? Siapa yang tahu atau dapat mengetahuinya? Who, know, or can know. Dan yang terpenting, bagaimana kita tahu? How we know. Mereka adalah para pengawas dari keluasan ranah kognitif manusia. Pertanyaan tersebut yang di atas itu didahului dengan pertanyaan, dapatkah kita mengetahui, atau yang biasa disebut can we know. Di sini terdapat tiga posisi epistemologi. Yang pertama itu dogmatisme. Dogmatisme ini adalah aliran ini menjawab ya, tentu saja kita dapat dan benar-benar mengetahui. We can and do know. Ya. Selanjutnya bahkan kita yakin pada diri kita, we are certain. Yang kedua itu adalah skeptisisme. Aliran ini menjawab tidak, no. Kita tidak benar-benar tahu dan kita juga dapat mengetahui. Tidak dapat mengetahui. Nah, yang ketiga itu adalah fallibilisme. Aliran ini menjawab bahwa kita dapat mengetahui sesuatu, tetapi kita tidak akan pernah mempunyai pengetahuan. Pasti bagaimana pandangan kaum dogmatis. Mereka ini hanya mengatakan mungkin, bisa jadi, bukan pasti atau tidak pasti. Jadi dia masih diambang-ambang keputusan. Yang seperti yang pertama tadi itu tahu, yang kedua itu tidak tahu jawabnya, yang ketiga itu mungkin, maybe. Nah, bisa jadi ya. Nah, maka dari salah satu komponen dalam filsafat ilmu, epistemologi, difokuskan pada telaah tentang cara ilmu pengetahuan memperoleh kebenarannya, atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Nah, misalkan how, kata kunci dalam upaya menemukan rahasia, bagaimana. Di balik kemunculan konsep-konsep ini, dalam suatu teori komunikasi, banyak cara untuk menemukan esensi dari kata how. Nah, salah satunya yang paling utama adalah sejarah. Sejarah epistemologi itu sendiri ditinjau dari sejarah epistemologi, terlihat kecenderungan yang jelas mengenai riwayat cara menemukan kebenaran atau kebenaran dalam pengetahuan. Nah, jadi dari riwayat tersebut memperlihatkan kekacauan banyak perspektif yang posisinya saling bertentangan. Pendapatnya bertentangan. Teori pertama mengetahui titik beratnya pada keabsolutannya karakter yang permanen. Nah, hanya itu saja untuk materi pertama. Ini lanjut lagi untuk materi kedua, mengajar, membimbing, melatih, dan mendidik. Dipersilakan untuk saudari Novita Wulansari. Maaf, sebelumnya PPT-nya nggak kelihatan. Iya, tunggu. Dikecilin lagi, Ge. Dah, baiklah. Ya kan?
Materi selanjutnya kita masuk ke mengajar, membimbing, melatih, dan mendidik. Saya akan menjelaskan ke yang mengajar. Hamalik menyebutkan bahwa mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik atau murid di sekolah, mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan, usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa mengajar. Mengajar merupakan bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Di prosesnya dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang diberikan kepada siswa agar menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dan metode yang dapat digunakan untuk mengajar misalnya seperti ekspositori dan inquiry. Lanjut ke materi yang kedua, membimbing. Oke, lanjut untuk Saudari Rike Nuvermadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu membimbing. Membimbing itu berkaitan dengan norma dan tata tertib, dapat kita lihat dari segi prosesnya. Maka mendidik itu dilakukan dengan menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan individual masing-masing dari siswa. Lalu kalau dilihat dari strategi dan metode yang digunakan, maka membimbing lebih berupa pemberian motivasi dan pembinaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tria. Baiklah, materi selanjutnya itu melatih. Melatih ini bila ditinjau dari sisi isi adalah berupa keterampilan atau kecakupan hidup. Bila ditinjau dari prosesnya, maka melatih dilakukan dengan menjadi contoh atau model dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Sedangkan bila ditinjau dari strategi dan metode yang dapat digunakan, yaitu melalui praktik kerja, simulasi, dan magang. Selanjutnya, mendidik yaitu mendidik itu membentuk manusia untuk menempati tempatnya yang tepat sesuai dalam susunan masyarakat serta berperilaku secara proporsional sesuai dengan susunan ilmu dan teknologi yang didiskusikannya, dikuasainya. Mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian. Jika ditinjau dari segi proses, maka mendidik berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian, bila ditilik dari segi strategi dan metode yang digunakan, mendidik lebih menggunakan keteladanan dan pembiasaan. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua, Novita, Rike, dan Ria. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.